pribadi maupun bermasyarakat. Kaidah yang sekarang kita bahas adalah al-jaza min jinsil amal. Itu balasan sesuai dengan perbuatan. Sesuai dengan perbuatan. Ini kaidah yang besar dan ada ratusan dalil yang menunjukkan akan hal ini baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya ambil beberapa atau sekian contoh kaidah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kalau kita mau kumpulkan seluruhnya maka sangat banyak. Bahkan ada buku 2 jilid tentang bab ini, Al-Jaza' min Jinsil Amal, 2 jilid dia mengumpulkan contoh-contoh kaidah ini dan terlalu banyak ya. Adapun dalil umum akan hal ini, yang maksud dari hadis kaidah ini bahwasanya siapa yang melakukan dia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Siapa yang melakukan dia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Dalil umum di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan pula ya. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan dalam surat Ar-Rahman ayat 60 ya. Ar-Rahman 60. Ini dalil bahwasanya kalau seorang melakukan kebajikan maka balasan juga kebajikan. Jika dia berbuat baik kepada orang maka dia akan dibaikin juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya, lawannya berarti tidaklah balasan keburukan kecuali juga keburukan ya. Ini lawannya berarti tidaklah keburukan kecuali balasan juga keburukan. Demikian juga Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Siapa yang berbuat baik, ahsanu, berbuat baik, maka akan mendapat al-husna, kebaikan, maksudnya surga. Ini juga dalil bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Di antara juga dalam surat An-Naba kata Allah Subhanahu wa taala, jazaan wifaqa. Maksudnya adalah balasan setimpal, balasan yang setimpal. Ini dalam surat An-Naba ayat 26 ya. An-Naba ayat 26. Tapi ini kaidah umum, demikian juga banyak dalil, tapi saya hanya menyampaikan dalil umum. Setelah ini kita akan menyampaikan contoh-contoh dalam Al-Qur'an terkait dengan balasan sesuai dengan perbuatan. Kita membawakan hal ini agar kita memotivasi diri bahwasanya siapa yang melakukan kebaikan pasti ada balasannya setimpal, cepat atau lambat, di dunia maupun di akhirat. Dan kita juga untuk berhati-hati waspada untuk tidak bermaksiat atau berbuat zalim karena balasannya akan ada cepat atau lambat di dunia ataupun di akhirat. Karena Allah tidak akan menyelisihi janji. Allah mengatakan jazaan wifaqa, balasan setimpal. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan, tidaklah kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan, berarti keburukan juga dibalas dengan apa? Keburukan. Ini maksud kita membahas kaidah ini agar kita dalam kehidupan sehari-hari kita waspada dalam bersikap baik dalam beribadah kepada Allah maupun dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Baik, adapun contoh-contoh sangat banyak. Contoh-contoh kaidah tersebut dalam Al-Qur'an. Kita membatasi dalam Al-Qur'an karena kalau kita bawa dalam hadis maka terlalu banyak. Contoh misalnya dalam surat Shad 33 ya. Surat Shad ayat 33 Allah berfirman fatafiqa mashan bis-suqi wal a'naq ya. Jadi maknanya Sulaiman pun membunuhi ya atau menyembelih kuda yang menyembelih atau membunuh kuda-kuda. Nabi Sulaiman bunuh kuda-kuda tersebut ya. Ayat ini menceritakan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam ketika sedang dipaparkan Safinatil Jiyad, yaitu tentang kuda-kuda yang indah. Yang kuda-kuda tersebut
Kalau berdiri kemudian dia angkat satu kakinya sangat indah terlihat. Kuda itu dia bergaya kapan ketika dia berdiri kemudian dia angkat satu kakinya. Jadi keren ya. Kalau kita angkat kaki satu nggak keren kayak orang gila ya. Kalau kuda lagi duduk kaki empat dia angkat satu indah sekali. Itu dia jadi internet bagaimana ketika dia sedang bergaya berdiri dengan tiga kaki tiganya satunya diangkat. Dan itu kuda-kuda pilihan, kuda-kuda yang disenangi Nabi Sulaiman alaihissalam ketika itu dipaparkan di hadapan Sulaiman. Nabi Sulaiman asik melihat kuda-kuda tersebut, ya sampai andzikri Rabbi, sampai Nabi Sulaiman lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatta tawarat bil hijab, sampai akhirnya matahari tenggelam. Jadi ada yang mengatakan Nabi Sulaiman lupa untuk zikir asar atau lupa untuk sholat asar, saking asiknya melihat kuda-kuda pilihan tersebut. Ketika dia lupa sholat asar atau lupa zikir petang, maka kata Nabi Sulaiman, rudduha alayya, rudduha ilayya, fatafiqa mashan bisuqi wal a'na. Kembalikanlah kuda-kuda tersebut. Jadi sudah selesai pameran kuda, Nabi Sulaiman suruh kembalikan. Maka Nabi Sulaiman pun bunuh kuda-kuda tersebut, disembelih. Karena kuda-kuda tersebut melalaikan Nabi Sulaiman dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau rela untuk menyembelihi kuda-kuda tersebut karena menyebabkan lupa dengan Allah, maka Allah ganti dengan angin. Dengan angin, ya. Seperti dalam surat Shad ayat 36 kata Allah tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab, ya. Quran surat Shad ayat 36. Maka Allah ganti dengan angin yang kencang dan lembut. Allah ganti kuda dengan apa? Angin. Lebih bagus mana, kuda atau angin? Lebih bagus angin. Karena angin lebih cepat, haitsu asab. Kemudian kapan Nabi Sulaiman ingin ke arah mana, angin tersebut membawa Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Sulaiman naik angin, ya. Kemudian burung-burung berterbangan di atas beliau, menyusun sayap-sayapnya sehingga beliau dinaungi dengan burung-burung tersebut. Kemudian beliau berjalan mengitari wilayah kekuasaannya untuk mengawasi kondisi yang ada di negerinya. Itulah Nabi Sulaiman. Di sini contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggantikan yang lebih baik. Beliau rela mengorbankan kuda-kuda yang itu merupakan kendaraan tunggangan terhebat, yang maksudnya sangat dibanggakan, ternyata Allah ganti dengan angin yang lembut. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Demikian juga contoh lagi yang lain, ya. Allah sebutkan dalam surat An-Nur misalnya, contoh banyak sekali tapi kita sebutkan sebagian aja. Dua, misalnya Quran surat An-Nur ayat 30-31, ya. 30-31. Di situ Allah perintahkan lelaki mukmin maupun wanita mukminah untuk menundukkan pandangan. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada lelaki beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, Allah tahu apa yang mereka kerjakan. Wa qul lil mu'minati, katakanlah kepada wanita mukminah untuk menundukkan pandangan mereka. Jadi perintah menundukkan pandangan. Perintah menundukkan pandangan. Setelah itu Allah berfirman pada surat 3 ayat 35 balasannya, yaitu Quran surat An-Nur ayat 35, Allah mengatakan Allahu nurus samawati wal ard, ya. Allah cahaya langit dan bumi. Kemudian Allah memberi perumpamaan tentang keimanan dalam hati seorang mukmin seperti cahaya dalam lampu, ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, karena seorang mukmin dia bisa melihat tapi dia menundukkan cahaya matanya untuk tidak melihat hal-hal yang haram, maka Allah semakin pancarkan cahaya pandangannya dengan menambah keimanan dalam hatinya. Allah menambah cahaya dalam keimanan dalam hatinya.
Sebagaimana seorang wanita mukminah yang menundukkan pandangan, tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitu dia menundukkan pandangan, maka Allah tambahkan cahaya dalam hatinya. Dan ini punya pengaruh dalam keimanan, pengaruh dalam kekhusyuan. Makanya Allah mengatakan, "Dzalika azka lahum." Dzalika azka lahum. Kalau dia tundukkan pandangan, maka itu lebih suci baginya, lebih suci bagi hatinya, lebih khusyuk dalam salatnya. Jadi intinya siapa yang tundukkan pandangan, Allah kasih cahaya iman dalam hatinya. Cahaya iman dalam hatinya. Maka sebaliknya, jika seorang laki dan wanita tidak menundukkan pandangan, maka Allah berikan kegelapan dalam hatinya. Sehingga susah untuk terenyuh ketika membaca ayat Allah, susah untuk khusyuk ketika salat, karena dia mengotori hatinya dengan pandangan-pandangan yang haram. Ini al-jaza' misal amal. Sebagaimana menahan diri, maka Allah balas dengan dia menahan cahayanya dari melihat yang haram, maka Allah tambahkan cahaya iman dalam hatinya. Ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Maka ini motivasi kita untuk menundukkan pandangan. Siapa yang ingin salatnya lebih khusyuk, lebih tentram imannya, maka dia tundukkan pandangan. Kemudian juga contohnya, misalnya ketiga, dalam surat Al-Mujadalah 11 ya. Al-Mujadalah ayat 11. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisihi fafsahu yafsahillahu lakum." Wahai orang beriman, jika diperintahkan untuk memberi kelapangan, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan berikan kelapangan. Siapa yang memberi kelapangan kepada saudaranya, dalam majelis, maka Allah lapangkan dia. Maka Allah beri kelapangan baginya, beri kelapangan baginya, kelapangan atau keluasan baginya. Jadi Allah berfirman, wahai orang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jika dikatakan kepada kalian berilah kelapangan dalam majelis, maksudnya apa? Majelis sudah penuh, terus ada yang mau masuk, maka dia beri kelonggaran. Dia bukan malah buka kakinya begini, enggak. Beri kelonggaran. Seperti kalau kita di masjid, ada orang masuk, kita kasih space untuk dia supaya dia bisa masuk dalam saf. Bukan malah kita buka sajadah lebar-lebar, kemudian kita lebarkan kaki kita, ini wilayah kekuasaan saya, enggak boleh injak sajadah saya. Enggak. Terutama hari Jumat, ketika orang sudah sholat, sudah mau saf, kemudian ada orang cari saf susah. Kalau memang memungkinkan, dan kita masih lapang, kita bilang sini silakan. Kalau kita berikan kelapangan, kesempatan bagi orang di majelis ilmu, di majelis-majelis kebaikan, dalam saf salat, maka Allah akan beri kelapangan bagi kita. Bahkan kelapangan disebut kata Allah, yafsahillahu lakum, Allah berikan kelapangan. Di sini tidak disebutkan kelapangan dalam hal apa, sampai sebenarnya Allah mengatakan kelapangan dalam segala hal, kelapangan hati, kelapangan dalam rezeki, kelapangan dalam alam barzakh, kelapangan di akhirat, surga yang semakin lapang. Maka perbuatan sepele tapi mendapatkan dampak yang luar biasa. Kau beri kelapangan sama orang Allah akan berikan kelapangan kepadamu. Di antaranya kelapangan hati. Bayangkan ada satu orang, dia lagi sholat Jumat, kemudian ada orang mau masuk. Terus dia dengan dadanya yang lapang, dia bilang, mikir, masuk kasih tempat buat dia. Begitu dia kasih masuk, dia senyum, dia senang, Allah langsung berikan dia bahagia. Saat itu juga, Allah berikan dia dada yang lapang dan bahagia. Karena dia kasih jalan buat orang. Tapi coba satunya, ada yang masuk, dia malah lebarkan kakinya, malah jengkel lihat orang mau masuk saf, dia langsung diberikan kesempitan hati saat itu juga. Allah berikan dia kesempitan hati pada saat itu juga. Maka siapa yang beri kelapangan kepada saudaranya, maka Allah akan berikan kelapangan baginya. Demikian juga misalnya dalam surat As-Sajdah. Contohnya banyak, ini yang keempat ya. As-Sajdah ayat 16 sampai 17. 16 sampai 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun." Orang-orang salihin mereka jauh lambung mereka dari tempat tidur. Kenapa? Mereka salat.
lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kenapa? Karena mereka berdiri salat, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan takut dan berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka juga suka berinfak. Kemudian Allah kasih balasan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Setiap jiwa tidak tahu ganjaran yang Allah siapkan di surga yang akan menyejukkan hatinya sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Tapi di sini perbuatannya adalah menyembunyikan salat malam. Jadi orang tidak tahu dia salat malam, kemudian dia melawan rasa ngantuk, ya mungkin melawan melawan rasa ngantuk dan gelisah kalau tidak salat malam. Tidak salat malam. Dia tidak nyaman kalau tidur tidak salat malam. Balasannya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan balasan yang Allah sembunyikan juga. Ganjaran pahala yang disembunyikan. Dan ini metode Allah untuk menjelaskan bahwasanya ganjarannya sangat besar. Allah sembunyikan. Kata Allah, fala ta'lamu nafsun. Setiap jiwa tidak tahu apa yang Allah sembunyikan sebagai balasan perbuatannya. Karena dia ikhlas menyembunyikan salat malamnya, maka Allah akan menggantikan dengan pahala yang Allah siapkan yang Allah sembunyikan. Dan pasti tentu sangat besar. Kemudian Allah berikan kebahagiaan. Karena dia gelisah, tidak bisa tidur karena ingin salat, maka kegelisahan tersebut Allah ganti dengan hal yang menyenangkan hatinya di surga kelak. Ya. Tapi di antaranya para ulama menyebutkan misalnya yang kelima, misalnya kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang bersabar di penjara, di sempitnya penjara, dan dijual beli jadi budak, diperjualbelikan jadi budak. Jadi budak, Allah ganti jadi penguasa. Allah ganti jadi penguasa dengan kekuasaan yang luas. Penjara sempit, gantinya kekuasaan yang luas. Dengan kekuasaan yang luas. Makanya Allah mengatakan, yatabawwa'u min haitsu yasha. Yusuf kami berikan kekuasaan, dia mau kemana terserah dia di Mesir. Tadinya dia di penjara, terbatas geraknya, apalagi diperjualbelikan menjadi budak, tapi dia bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ganti dengan kelapangan kekuasaan dan Allah menjadikan dia seorang penguasa. Tapi kita sebutkan contoh yang lain. Ini sudah ya? Ini sudah? Win, sudah ini. Kita lanjut yang contoh ke-6 dan seterusnya. Contoh-contoh. Seperti dalam surat Al-Baqarah, contoh ke-6, surat Al-Baqarah 276. 2 ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Kata Allah, Allah menghilangkan keberkahan riba dan Allah menambahkan sedekah, ya. Riba balasannya dihilangkan keberkahan. Sedekah ditambah keberkahan. Jadi orang yang riba, dia minta tambahan dari cara yang halal, maka Allah cabut keberkahannya. Mungkin hartanya banyak tapi tidak berkah. Hidupnya orientasinya dunia, tidak pernah puas, mungkin keluarganya rusak, mungkin narkoba, macam-macam, ya. Allah punya cara. Meskipun kelihatannya dia kaya raya tapi tidak pernah puas, hidup sengsara,
karena keberkahan dicabut. Itu di dunia, belum lagi di akhirat. Orang bersedekah sepertinya hartanya dia berkurang, tapi ternyata Allah kasih tambahan. Allah kasih kelapangan hati, dadanya nyaman, ya, karena dia bermuamalah dengan orang bahagia. Itu kaidah, kalau kita kasih kebahagiaan ke orang, kita ikut bahagia. Kalau kita kasih kebahagiaan ke orang, kita juga ikut apa? Bahagia. Maka orang yang suka menolong orang, suka bersedekah, maka dadanya lapang. Yang penting ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang riba kelihatannya dia duitnya banyak, tapi dia akan hidup dengan tanpa keberkahan. Yang menjadi patokan bukan berarti banyaknya harta, tapi apakah harta tersebut berkah atau tidak. Sedikit tapi kalau berkah luar biasa, apalagi kalau banyak dan berkah. Apalagi banyak dan berkah, ya. Contoh lagi yang ketujuh, surat Al-A'raf 163, ya. Surat Al-A'raf 163, kisah Bani Israel yang hidup di pinggir pantai, yang melanggar di hari Sabtu. Melanggar di hari Sabtu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri." Tanyakanlah kepada mereka orang Yahudi, Bani Israel, yang sombong dengan suku mereka, sombong dengan ras mereka, ya. Tanyakan kepada mereka dengan tentang nenek moyang mereka, allati kanat hadiratal bahri, yang tinggal di pinggir pantai. Idh ya'duna fis sabti, ketika mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbitun la ta'tihim. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Ketika Allah melarang mereka untuk mengambil ikan pada hari Sabtu, maka mereka bikin trik. Allah larang mereka mengambil ikan hari Sabtu, sementara pada hari Sabtu idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a. Pada hari Sabtu ikannya sangat banyak, sampai ikan loncat-loncat di depan mata mereka. Wa yauma la yasbituna la ta'tim, adapun selain hari Sabtu, yaitu hari Minggu sampai hari Jumat, ikan-ikan enggak muncul. Begitu hari Sabtu ikannya loncat-loncat. Minggu sampai Jumat ikan sedikit. Akhirnya mereka tergoda gimana caranya bisa ngambil ikan-ikan itu tanpa melanggar. Akhirnya ketika hari Jumat, ada yang mengatakan mereka lempar jala. Kemudian mereka hari Sabtu tetap libur, ikan-ikan masuk sendiri, hari Minggu mereka ambil. Ada yang mengatakan tidak, hari Jumat mereka gali lubang di pinggir pantai. Karena hari Sabtu air pasang, kemudian banyak ikan kejebak di lubang-lubang tersebut. Hari Sabtu mereka tetap libur, hari Minggu mereka ambil. Jadi kalau mereka ditanya, kami tidak melanggar karena kami tidak kerja hari Sabtu. Kami pasang jaring hari apa? Jumat. Ngambilnya hari apa? Hari Minggu. Berarti Sabtu tetap libur enggak? Tetap libur. Kami bikin bolongan di pinggir pantai hari apa? Jumat. Ikannya salah sendiri masuk dalam lubang tersebut. Hari Minggu kita ambil. Jadi kalau kita debat sama Yahudi pun enggak bakalan menang, karena dia bilang yang penting kan larangannya hari apa? Sabtu. Tapi Allah tahu itu adalah trik, hilah untuk menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan kunu qiradatan khasiin. Jadi monyet-monyet. Jadi monyet yang hina. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kenapa jadi monyet? Karena monyet ini paling mirip dengan manusia tapi bukan apa? Manusia. Hewan yang paling ganteng selain manusia siapa? Monyet. Dia sangat mirip dengan manusia tapi bukan manusia. Kenapa? Karena perbuatan mereka sangat mirip dengan kebenaran tetapi bukan kebenaran. Perbuatan mereka sangat mirip dengan kebenaran tapi kebatilan. Maka Allah rubah mereka jadi monyet, karena monyet adalah hewan yang paling mirip dengan manusia. Akhirnya saudara-saudara mereka datang ketika ziarah ke silaturahmi ke kampung tersebut, kok enggak ada manusia, semuanya monyet. Akhirnya monyet tersebut sempat hidup beberapa lama. Akhirnya ditanya, kamu fulan? Mungkin ada mirip-mirip. Bin fulan? Ini monyet semua jadi monyet. Allah rubah jadi apa? Monyet. Al-jazaa misal amal, balasan sesuai dengan perbuatan, karena mereka memanipulasi keburukan seperti kebaikan, sehingga kalau orang lihat seakan-akan kebaikan dan bahkan mungkin tidak bisa berdebat menang lawan mereka, maka Allah rubah mereka menjadi monyet-monyet. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, contoh yang ke-8 dalam surat At-Taubah ayat 35. 9 ayat 35. Allah mengatakan tentang orang-orang yang tidak bayar zakat, ya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Hari di mana barang-barang zakat tersebut, harta-harta mereka yang mereka tidak keluarkan, emas, perak, akan dipanaskan oleh Allah pada hari kiamat kelak.
fatukwa biha jibahuhum, maka kemudian ditempelkan di jidat mereka. Jadi harta yang mereka pendam itu, yang tidak mau dikeluarkan zakatnya, akan dirubah oleh Allah, dipanaskan, kemudian ditempelkan di dahi mereka. Wa junubuhum, kemudian ditempelkan di lambung kanan, lambung kiri. Wa dhuhuruhum, kemudian ditempelkan di punggung mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah harta yang kalian simpan untuk diri kalian. Rasakanlah dampak dari harta yang kalian simpan, tidak kalian keluarkan apa? Zakat. Di sini harta yang disimpan yang tidak dikeluarkan zakat. Zakat, apa balasannya? Dijadikan alat apa? Menyiksa. Alat untuk mensetrika mereka. Menyetrika mereka. Kemudian kata Syekh Sa'di, mereka disetrika di 4 arah. Jadi disetrika di 4 arah. Setrika dengan harta mereka, semakin banyak emas yang mereka tidak keluarkan, perak, itu yang dijadikan untuk nyetrika mereka. Disetrika dari 4 arah. Mana? Jidat berarti apa? Ada depan. Lambung kanan berarti apa? Kanan, lambung kiri adalah kiri. Kemudian punggung berarti bagian apa? Belakang. Paham? Paham tidak? Ada yang jidatnya di belakang? Jidat kan depan kan? Depan, lambung kanan, lambung kiri sama belakang. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, seharusnya uang yang mereka miliki itu mereka gunakan untuk bersedekah. Di depan mereka ada orang susah, sebelah kanan mereka ada orang susah, sebelah kiri mereka ada orang susah. Cek-cek belakang juga ada orang susah. Sebenarnya sekeliling kita tuh banyak orang susah. Harusnya kita keluarkan depan, kanan, kiri yang bisa kita mampu. Artinya berusaha bersedekah dari segala arah. Karena kau tidak gunakan harta tersebut untuk bersedekah dari segala arah, maka kau disiksa dari segala arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Al-jaza menyisil amal. Balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Kemudian juga yang ke-9, Quran surat Al-Hajj ya. Saya lupa ayatnya berapa. Quran surat Al-Hajj di sini tidak. Sebentar. Surat Al-Hajj ayat 20, ini surat Al-Hajj itu ayat surat 22 ayat 22. Ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin." Setiap kali ini mereka, yaitu penghuni neraka, mereka penghuni neraka hendak keluar dari neraka, karena kesengsaraan, karena kesakitan, dikembalikan lagi. Jadi mereka ini penghuni neraka jahanam, mereka ditipu daya oleh Allah, dipermainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan pintu neraka mau terbuka sehingga mereka semangat ke sana, sudah dekat ditutup lagi. Tutup, digembok sehingga semakin panas ya. Allah mengatakan fi amadin mumaddadah. Jadi neraka dipanasin, digembok pakai besi sehingga seperti presto ya. Sangat-sangat panas. Kadang-kadang dibuka, mereka semangat untuk keluar, ketika mau keluar seakan-akan mau selamat, Allah masukin lagi. Dan itu berulang-ulang. Mereka selalu berharap ketika agak dibuka mereka coba untuk keluar, ternyata dikembalikan lagi. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin. Setiap kali mereka hendak keluar karena kesengsaraan yang mereka rasakan, uidu fiha, mereka dikembalikan lagi. Kata para ulama, kata Ibnu Qayyim rahimahullah di antaranya, ya. Ketika seorang hendak, ini dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin, ketika seorang hendak meninggalkan kemaksiatan, terkadang jiwa ini ingin bertobat. Ada disebut dengan nafsul lawwamah, jiwa yang suka mencela. Dalam jiwa manusia ini ada signal yang baik. Ada jiwa itu ada 3, namanya nafsun mutmainnah, ada namanya nafsun ammaratun bisu, ada nafsun lawwamah.
Nafsun ammaratun bisu itu jiwa yang selalu menyuruh kepada kemaksiatan. Nafsun lawamah, nafsu atau jiwa yang mencela. Kenapa kau begini? Kenapa kau begini? Kenapa kau begini? Kenapa kau maksiat? Banyak orang kalau maksiat ini berdebar-debar, jiwanya memberi sinyal, jangan, jangan. Terkadang dia sudah terjerumus dalam maksiat, tiba-tiba jiwanya memberontak, kenapa kau bermaksiat? Allah sudah kasih sedikit hidayah supaya dia sadar, tapi dia kemudian kembali lagi. Kenapa? Karena dia tenggelam dalam kelezatan. Setiap kali jiwanya bergerak untuk sadar, nantilah maksiat lagi. Maksiat lagi sampai akhirnya meninggal tidak sempat bertobat. Maka demikian ketika di neraka jahanam, ingin selamat kembali lagi. Selamat kembali. Sebagai balasan ketika mereka di dunia, sebenarnya mereka bisa lepas dari maksiat tersebut, tapi karena mereka ingin maksiat, kembali lagi. Sudah terbetik untuk tobat, kembali lagi. Tidak jadi tobat, tidak jadi tobat. Tidak tobat sampai akhirnya meninggal dunia tanpa bertobat. Maka demikianlah mereka diadab di neraka jahanam. Setiap ingin keluar, kembali lagi. Setiap ingin keluar, kembali lagi. Kemudian di antaranya dalam surat Al-Insan ya 10. Sebentar. Saya carikan ayatnya. Surat Al-Muzammil ya. Al-Muzammil ayat 7 ya. Enggak. Bukan Muzammil, sebentar. Surat Al-Insan. Ayat 26. Quran surat Al-Insan ayat 26 sampai 27. 26 sampai 27. Allah berfirman, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila." Dan di malam hari sujudlah kalian, salat malamlah, bangunlah salat malam. Wasabbihu lailan tawila, dan jangan sebentar salat malamnya, kalau bisa lama. Kata Allah, sabbihu lailan tawila, bertasbihlah kepada Allah, maksudnya salat malamlah engkau, baca Qur'anlah, berzikirlah dengan waktu yang panjang. Kenapa kata Allah pada ayat 27, inna haula'i yuhibbunal ajilah, sungguhnya mereka yang hobinya dunia, tidak suka salat malam, tidak suka beribadah. Yuhibbunal ajilah, mereka orang kafir suka dengan kenikmatan yang disegerakan, sehingga mereka lalai untuk beribadah kepada Allah. Wa yadharuna wara'ahum yauman thaqila, dan mereka tidak mempedulikan bagaimana hari belakangan, yaitu hari yang berat, hari akhirat. Jadi Allah mengatakan, wahai kalian orang beriman, bangunlah kalian malam, salatlah dan panjangkanlah salat kalian. Jangan seperti mereka orang kafir yang tidak mau beribadah karena sibuk dengan kenikmatan yang disegerakan, itu kenikmatan dunia. Padahal mereka tahu bahwasanya di belakang mereka itu ada hari yang sangat berat, yaitu adalah hari akhirat. Maka kata para ulama, siapa yang melawan berat atau sabar dengan beratnya salat malam, maka balasannya ringan baginya hari akhirat, baginya hari kiamat. Ini sangat jelas sekali. Jadi Allah mengatakan, silakan kalian salat malam dengan wasabbihu lailan tawila. Bertasbihlah di malam hari dengan waktu yang panjang. Jangan cepat-cepat, sabar salat malam. Jangan seperti orang kafir yang mereka sibuk dengan dunia, tidak kuat untuk beribadah kepada Allah. Padahal di belakang mereka ada hari yang sangat berat. Itu hari apa? Akhirat. Mau alam barzah, hari yang sangat berat. Ini dalil bahwasanya siapa yang menahan kantuk berat, melawan sholat malam, capek tapi dia bersabar, sampai Nabi sholat kadang duduk. Nabi ketika kuat berdiri, kadang Nabi dulu berdiri sampai bengkak-bengkak. Ketika Rasulullah semakin berusia, Rasulullah SAW sholat duduk, tapi berusaha. Kalau mau rukuk baru beliau berdiri untuk rukuk. Kalau sudah itu beliau duduk. Ya. Siapa yang berberat-berat, bersabar untuk sholat malam, maka hari akhirat akan ringan baginya. Al jaza min jinsil amal. Al jaza min jinsil amal. Taib, ayat berikutnya dalam surat At-Tur ayat 25-26. Ayat 25
sampai 27. Ayat 25 sampai 27. Yang ke-11. At-Tur ayat 25 sampai 27. Itu. Ini perbuatan siapa yang takut kepada Allah, Allah balasan, Allah akan membuat dia aman hari kiamat kelak. Buat dia aman. Allah berfirman tentang penghuni surga dalam ayat 25, wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Maka penghuni surga mereka saling berhadapan-hadapan, mereka saling bertanya, bagaimana kalian di dunia? Maka sebagian mereka berkata, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami dahulu di dunia di tengah-tengah keluarga kami dalam kondisi takut. Takut dengan hari akhirat, takut dengan Allah Subhanahu wa taala, takut dengan yaumul hisab, takut dengan sirat, takut. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan kami karunia dan Allah memelihara kami dari terkena azab sehingga kami dihalangi dari azab neraka. Jadi siapa yang takut dengan hari akhirat, dia akan diberi keamanan pada hari akhirat. Siapa yang tidak takut dengan hari akhirat, maka dia akan takut pada hari akhirat. Dia akan ketakutan pada hari akhirat. Makanya subhanallah ayat ini menakjubkan. Penghuni surga berkata, inna kunna qablu fi ahlina. Kami dahulu ketika di tengah keluarga, fi ahlina tengah keluarga, dan ngobrol sama istri sama anak-anak. Musyfikin, sedangkan kami sedang bersenang-senang dengan anak istri, tetap ada pikiran tentang akhirat. Misalnya kita senang dengan anak istri lagi jalan-jalan terus beli sesuatu, ini enggak benar, nanti hisapnya gimana? Kita mikir. Tidak asal kita kasih-kasih, meskipun kita di tengah-tengah anak dan istri. Sementara orang-orang beriman di tengah anak dan istri, mereka masih tetap mikir akhirat. Ini menakjubkan. Jadi mereka bukan hanya takut dengan akhirat ketika di masjid saja. Tapi ketika di tengah ini kunna qablu fi ahlina, kami dulu di tengah-tengah keluarga kami musyfikin dalam kondisi takut. Berbeda dengan orang-orang kafir, ya. Mereka dahulu senang-senang ketika di dunia, ya. Mereka innahu kana fi ahlihi masrura, kata orang kafir. Mereka dulu di tengah keluarga mereka senang-senang. Innahu dhanna alla yahur. Mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan dikembalikan oleh Allah. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Justru Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Orang kafir beda, senang-senang tidak mikir hari akhirat, mereka tidak mau malah supaya mereka senang-senang. Orang beriman di tengah kesenangan tetap mikir apa? Akhirat. Siapa yang takut kepada hari akhirat, takut dengan yaumul hisab, takut dengan hari sidang, takut dengan mizan, maka dia akan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang cuek, maka dia akan diberi kesulitan pada hari kiamat kelak. Taib di antara jaza misil amal, saya carikan lagi ayatnya. Ayat surat Al-Baqarah 275. Ini sudah ya? Ini keberapa tadi? 11 ya? 11. Sudah, Bin? Lanjut ke 12. Yang ke-12 surat Al-Baqarah surat 2 ayat 275. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba, pemakan riba di dunia balasannya bangkit seperti orang gila. Kenapa? Allah sebutkan sini, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Para pemakan riba tidaklah mereka bangkit pada hari kiamat kelak kecuali seperti orang yang gila, yang bimbang, bingung ya, lantaran terkena penyakit gila. Syaitan menggodanya sehingga dia seperti terkena penyakit gila. Kenapa kata Allah? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Karena mereka di dunia mereka berkata, jual beli sama dengan riba. Kenapa? Mereka bilang, kata pemakan riba tersebut, jual beli
Sama dengan apa? Riba. Apa bedanya jual beli juga riba, kan sama, kita berusaha cari untung dengan jual barang juga cari untung, dan pinjaman uang juga cari untung. Apa masalahnya? Jadi kadang kita jual barang cari untung, kita pinjamkan uang cari apa? Untung. Dagang macam-macam, dagang utangan sama dagang apa? Jual beli barang. Ini perkataan orang gila. Orang tahu riba beda dengan jual beli apa? Beda. Riba itu namanya utang piutang itu dalam rangka membantu. Ya, makanya begitu berat syariat keras, karena ini adalah akad sosial membantu orang. Jangan dikotori dengan ingin cari untung di balik itu. Kalau kau ingin cari untung, akadnya akad jual beli supaya dapat untung. Nekat dia mengatakan, apa bedanya jual beli dengan apa? Riba, sama saja. Ini perkataan orang gila yang nekat. Maka di hari kiamat dibangkitkan seperti orang gila. Kenapa? Karena ini perkataan orang tidak waras. Orang tidak waras. Maka dibangkitkan seperti orang gila. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Contoh lagi, misalnya dalam Al-Quran yang berapa? 13. Balasan dalam banyak ayat ya, balasan terhadap kaum Lut. Apa balasannya? Faja'alna 'aliyaha safilaha. Saya carikan ayatnya. Dalam surat Hud misalnya ayat 82 ya. Surat Hud ayat 82. Demikian juga surat Al-Hijr ayat 74. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang azab kaum Nabi Lut, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha." Ketika datang perintah kami atau keputusan kami, maka kami jadikan bagian atas menjadi bawah. Jadi kaum Nabi Lut negerinya diangkat, dicungkil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan malaikat Jibril mencungkil dengan sayapnya. Maka diangkatlah ke langit. Setelah itu dibalik mereka kemudian dijatuhkan. Ketika dijatuhkan ditembak atau dihujani dengan amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Itu siksaannya kaum Nabi Lut. Dalam ayat yang lain sama, faja'alna 'aliyaha safilah wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami lemparkan mereka, kami angkat, kami balik, kami lempar dengan batu yang keras. Jadi itu hukuman terhadap mereka, diangkat, satu dibalik, mereka sambil jatuh ke bawah terjungkal, dilempar dengan batu yang padat dan panas. Sampai akhirnya mereka meninggal dunia. Makanya sebagian ulama berpendapat, ini khilaf, tapi sebagian ulama berpendapat Al-Bahrul Mayyit, laut mati, itulah tempatnya kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Karena dicungkil oleh malaikat Jibril sehingga dia menjadi dataran paling rendah di dunia ini, itu Al-Bahrul Mayyit. Ini pendapat, tapi intinya mereka cara diazabnya demikian. Kenapa demikian? Diazab dengan dibalik, azab dengan dibalik karena mereka membalik fitrah mereka. Karena membalik fitrah mereka dengan sodomi, menyukai apa? Laki-laki. Menyukai laki-laki sampai bersodomi dengan apa? Laki-laki. Allah ciptakan wanita buat mereka, maka mereka mencari apa? Laki-laki. Ya. Wa tadharuna ma khalaqa lakum. Allah, kalian meninggalkan apa yang Allah ciptakan buat kalian. Sampai 4 kota Sodom dan sekitarnya semuanya hubungan laki-laki, tidak ada yang datangi perempuan. Ya. Tidak mau istri lagi, mereka enggak mau lagi, karena ketika mereka sodomi, mereka merasa lebih enak daripada datangnya apa? Istri mereka. Sehingga sebenarnya mereka bukan biseks, ya. Mereka sodomi. Cuma mereka ya ada orang biseks main laki-laki, ACD saya katanya ya. Bisa laki bisa perempuan, tapi sebenarnya mereka itu punya kecenderungan kalau sudah sodomi pasti biasanya homo. Sama perempuan sudah tidak tertarik. Makanya Allah sebutkan dalam kisah kaum Nabi Lut tidak ada satu orang pun yang mendatangi istrinya. Jadi bukan namanya biseks, bisa perempuan, bisa laki-laki, enggak. Tapi mereka sebenarnya suka dengan laki. Yang bisa biseks cuma sekedar pasti punya kecenderungan. Kecenderungan kalau orang homo, dia pasti kecenderungan homo. Bukan pada perempuan. Oleh karenanya hukumannya dalam Islam dibunuh. Man
wajadtumuhu yaf'alu amala qaumi Lut falyaqtul faqtulu al-fa'il wal maf'ula bih. Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan homoseksual, maka bunuhlah yang menyodomi maupun yang ridho untuk disodomi. Artinya, subhanallah, saya baru dapat berita ini baru-baru aja dalam minggu-minggu ini. Sekarang sodomi sudah masuk di anak-anak SD. Saya baru menghadapi kasus kemarin anak SD, waliyadzubillah ya. Ada sekolah menerima anak pindahan kelas 6. Baru 4 bulan kemudian menzodomi anak kelas 5. 5 SD. Anak kelas 5 ini kemudian sakit, dia sudah ketagihan, sudah bersyahwat. Anak kelas 5 zaman sekarang. Dia nyodomi adik kelasnya. Ini SD, gimana SD? Gimana masa depannya? Sudah kelainan sejak kecil, kasihan. Saya bingung kita menangani anak seperti ini harus gimana menangani. Psikologi butuh hal yang panjang lebar. Mereka hanya bikin memuaskan hawa nafsu, tidak peduli merusak merusak masa depan anak-anak. Bukan anak SMP lagi, sekarang anak SD mulai masuk dalam anak SD. Maka pendidikan seksual perlu dikenalkan sama anak-anak. Meskipun SD, hati-hati kalau ada yang gini-gini, pukul itu. Ya. Pukul, jadi harus diajarin karena masuk ke anak SD. Saya kemudian kalau sama seorang dokter, dia bilang ya Ustaz, sekarang mulai ngetren bukan anak SMP lagi. Sekarang mulai kasus banyak kita dapat di anak-anak SD karena anak SD yang mudah untuk dikerjain. Anak SMP mungkin melawan, mungkin ada preventif dan yang lain. Anak SD kan nggak ngerti apa-apa. Tapi begitu dia kena sodomi, dia merasakan kelezatan, maka dia pun mencari mangsa dan itu yang terjadi. Saya berdapat kasus baru-baru aja. Jadi mereka ini yang melakukan sodomi ya, di zaman kaum Nabi Lut, maka mereka disiksa dengan diangkat kemudian dibalik al-jaza' min jinsil amal karena mereka merubah fitrah mereka. Harusnya laki-laki suka dengan perempuan, ini laki-laki suka dengan apa? Laki-laki, perempuan ditinggalkan. Perempuan ditinggal. Ini bahaya penyakit menular. Penyakit menular. Dan masalahnya banyak yang dukung ya. Banyaklah yang dukung sehingga agak sulit kita mau keluar-keluar ya. Sebagian dokter bahkan ada yang berani mengatakan akhirnya dicopot. Ini kenyataan ya. Dicopot dari kerjaannya, dikeluarkan dari lingkungannya karena teman-temannya juga ada yang seperti itu. Ini mengerikan ya. Kita hanya bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau semua anak laki-laki semuanya homo? Tidak ada keturunan. Punahlah manusia, tinggal dinosaurus. Kalau laki-laki semua main laki-laki, mana ada keturunan? Enggak ada. Makanya kalau kita mau ambil kesimpulan homo, kalau semua orang homo, habis. Punah manusia. Tinggal dinosaurus. Tapi masih banyak, mungkin contoh masih banyak sekali, tapi kita cukupkan ini sebagian kaidah al-jaza' min jinsil amal dalam Al-Qur'anul Karim. Masih banyak, masih puluhan. Saya hanya mengambil cuplikan, ada tadi berapa? 13 ya. Intinya untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah tidak tidur dan Allah tidak lalai. Allah mengetahui apa yang dilakukan semua hambanya. Dan Allah Maha Adil, jazaan wifaqa. Allah akan balas sesuai dengan balasan yang setimpal. Siapa yang melakukan kebaikan akan dibalas oleh Allah, cepat atau lambat di dunia pun di akhirat. Allah yang Maha tahu bagaimana cara membalas kebaikan tersebut. Kadang-kadang Allah balas di dunia, kadang Allah balas cepat karena dia perlu untuk dibalas cepat, kadang Allah balas belakangan karena dia butuh nanti waktu dibalas di waktu yang tepat. Yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang Allah tidak balas di dunia, Allah balas di mana? Di akhirat. Allah lebih tahu tentang kebutuhan seorang hamba. Dan sebaliknya, hati-hati siapa yang melakukan kezaliman, Allah akan balas ya. Cepat atau lambat di dunia ataupun di akhirat. Terkadang Allah balas cepat, terkadang Allah balas dengan menunda sehingga hamba tersebut dibalas tanpa dia sadari, kemudian dia dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yumli 'alal zalim." Sungguhnya Allah membiarkan orang berbuat zalim, tapi kalau fa idza akhadahu lam yuflithu, tapi kalau Allah ingin hukum dia tidak akan bisa lolos. Tidak, Allah biarin, tapi kapan Allah balas dia tidak akan lolos di dunia pun di akhirat. Agar kita waspada,
dan kita termotivasi. Jadi kaidah ini agar kita termotivasi berbuat kebaikan dan agar kita waspada jangan sampai berbuat apa? Kezaliman. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.